Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu materi bentuk pangkat dan akar. Sekarang kita akan bahas konsep dasar dari logaritma. Langsung saja, kalau misalnya kita punya 5 pangkat 3 misalnya. 5 pangkat 3 berapa? Yuk. 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Nah, ini. Nah, ini bentuk pangkat ini, ya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, ini menjadi logaritma 125 basis 5. Itu jawabannya adalah 3. Gitu. Jadi, pemahamannya begini. 5 yang ini dipangkatkan berapa supaya hasilnya 125. Gitu. Ya. 5 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 125. Tentu jawabannya adalah yang ini, 3. Ya. Pangkatnya gitu. Boleh deh contoh yang lain. Misalnya yang gampang deh, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 8 basis 2. Itu jawabannya adalah berapa? 3 lagi ya. Kok bisa sama nih hasilnya 3 lagi? 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8? Supaya hasilnya 8 gitu. Tentu jawabannya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi logaritma 8 basis 2 jawabannya adalah 3. Boleh deh yang lain, misalnya 2 lagi bolehlah. 2 pangkat 5 misalnya. Ini jawabannya berapa? 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Kali 2 lagi 32. 32. Berarti logaritma 32 basis 2. Itu jawabannya adalah berapa? 5 ya. 5. Nah, gitu. Nah, dari 3 contoh soal ini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya adalah gimana coba? Logaritma C basis A, ya kan? Logaritma C basis A ini sama dengan B. Dengan syarat, ada syaratnya ya, dengan syarat yang pertama adalah si A kalau dikalikan dengan si B ini harus positif. Tidak boleh kurang dari 0 ya, atau tidak boleh 0. Jadi harus lebih besar dari 0. Syarat yang kedua adalah A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini adalah kesimpulan dari bentuk umum atau konsep dasar logaritma. Nah, kita lanjutkan di sifat-sifat logaritma. Untuk sifat yang pertama, kalau misalnya kita punya logaritma A basis A ya, atau A logaritma A, ini jawabannya adalah 1. Contohnya misalnya 5 logaritma 5, ini jawabannya adalah 1. Karena kita punya konsep di
bentuk pangkat di materi sebelumnya adalah bahwa kalau ada A pangkat 1, ini jawabannya adalah A. Ya. Kenapa 5 logaritma ini jawabannya 1? Karena tentu si 5 ini 5 pangkat X. Berapa hasilnya supaya jawabannya 5? Maka X ini adalah 1 kan? 5 pangkat 1 jawabannya 5. Asal sama berapa aja ya. Jadi tentu jawabannya adalah 1. Misalnya logaritma 100 misalnya. Basisnya 100, ya udah jawabannya adalah 1 gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua logaritma 1 ini basis A atau A logaritma 1 ini jawabannya adalah 0. Jadi misalnya deh gini, misalnya logaritma 1 basisnya 7 misalnya, ini jawabannya pasti 0 kan, karena di konsep sebelumnya konsep bentuk pangkat kalau kita punya A pangkat 0 ini jawabannya adalah 1 gitu. Berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 jawabannya adalah 1. Jadi di sini kalau misalnya logaritma 1 basisnya berapapun, misalnya basisnya 100 pun, ini jawabannya adalah 0. Karena 100 pangkat 0 itu jawabannya adalah 1 gitu. Ini dari bentuk A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini misalnya A logaritma B ditambah A logaritma C, maka ini jawabannya adalah konsepnya dirubah. Asalnya penjumlahan jadi perkalian. Jadi A logaritma B dikalikan dengan C gitu ya. Contohnya, mulai contohnya. Misalnya 3 logaritma dari 36 ditambah 3 logaritma dari 1/4. Ini kalau kita kerjakan satu-satu ini susah ya. 3 pangkat berapa hasilnya 1/4. Nah, maka ini kita kerjakan dengan konsep penjumlahan berubah jadi perkalian. Jadi ini A logaritma 36 dikalikan 1/4 gitu. Nah, ini jadi hasilnya ini 3 ini lupa ya. 3 ini. Jadi hasilnya 3 logaritma 36 dikalikan 1/4 adalah 9. Berapa logaritma 3 basis logaritma 9 basis 3 atau 3 pangkat berapa hasilnya? 9, jawabannya adalah 2 gitu ya. Itu sifat yang ketiga. Nah, kita ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat masih sama seperti yang tadi ya. Ini hanya berubah konsepnya jadi pengurangan. Logaritma A, ini A logaritma B dikurangi dengan A logaritma C, ini menjadi pengurangan. Jadi A logaritma B per C. Jadi kalau penjumlahan jadi perkalian, kalau pengurangan jadi pembagian. Contohnya boleh. Contohnya misalnya 2 logaritma 56 misalnya 56 dikurangi 2 logaritma 7, maka ini jawabannya adalah 2 logaritma 56 dibagi dengan 7 ya. Maka ini hasilnya adalah 2
logaritma 8. Berapa 2 pangkat berapa hasilnya 8? Sudah tadi di contoh ya. Jawabannya adalah 3. Gitu. Ya. Kita ke sifat yang kelima, di mana jika kita punya A logaritma B pangkat N, ini ya, ada pangkatnya di sini, maka si pangkat ini kita pindahkan ke depan. Jadi N A logaritma B. Nah, seperti biasa kita ke contoh. Misalnya kita punya berapa? Misalnya 2 logaritma 8. Ini sama dengan gimana coba? Kita rubah dulu si 8-nya nih ke bentuk pangkat. Jadi 2 logaritma berapa? 8 itu. 8 itu 2 pangkat 3 kan ya? 2 pangkat 3. Jadi nanti si 3-nya pindah ke depan ini. Pangkat ininya jadi 3 2 logaritma 2. Nah, tadi kita punya sifat kalau ada A log A itu jawabannya 1. Maka jadi ini kita bisa rubah menjadi 3 kali 1. Ya, maka jawabannya adalah 3 gitu. Ya. Kalau sekiranya perlu contoh yang lain boleh. Misalnya begini. 3 logaritma 81 misalnya ya. Maka ini bisa kita rubah menjadi 3 logaritma 81 itu berapa? 81 itu 3 pangkat 4 kan ya. Nah, maka ini bisa pindah ke depan jadi 4 berapa? 3 logaritma 3 gitu kan. Maka ini jawabannya adalah 4 kali 1. Jawabannya adalah 4. Gitu. Ya. Sekarang sifat yang ke-6. Misalnya kita punya A pangkat M untuk logaritma B pangkat N. Maka ini bisa kita rubah menjadi si N ini dibagi dengan M yang A itu tadi ya. Jadi N per M A logaritma B gitu ya. Nah, contohnya 4 misalnya 4 ya sini 4 logaritma 32 misalnya. Nah, ini bisa kita rubah, si 4-nya bisa kita rubah kan, bisa jadi 2 pangkat 2 logaritma 32 itu berapa? 32 itu 2 pangkat 5 kan? Nah, gitu ya. Jadi, ini bisa kita bagi. Jadi berapa? Yang ini nih. Mana? Kita rubah warnanya nih. 5 ini per yang 2 ini. Nah, jadi 5 per 2 apa? 2 logaritma 2. Maka udah jawabannya adalah 5 per 2. Kali 1 kan ya? Jawabannya 5 per 2. Nah, selesai ya. Itu sifat yang ke-6. Sekarang sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Misalnya begini. Saya punya A logaritma B. Ini mau kita balik. B logaritma A. Boleh ya. Caranya adalah dibuat 1 per apa? B logaritma A. Gitu. Ya. Contohnya, boleh contohnya. Misalnya saya punya
16 deh. 16 logaritma 2 misalnya. Maka ini bisa kita balik. 1 per apa? 2 logaritma 16. Kalau kita kerjakan langsung tadi ini 16 pangkat berapa? Hasilnya 2. Kan susah ya. Maka ini kita balikkan. 2 menjadi basis, si 16-nya jadi pertanyaannya. Jadi dibuat 1 per 2 logaritma 16. Maka jawabannya adalah berapa? 1 per 2 pangkat berapa hasilnya 16? 4 kan ya? Jadi 2 logaritma 16 itu kan 4. Ya udah jawabannya ini. 1 per 4 gitu ya. Nah, kita geser dulu ini. Kita geser dulu. Iya. Cukuplah mungkin ya. Sekarang kita ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8. Nah, kalau misalnya saya punya M logaritma B per apa misalnya M lagi logaritma A, maka ini jawabannya adalah tinggal A logaritma B gitu. Jadi tinggal si A ini nih yang bawah logaritma B, si A nya jadi basis gitu ya. Contohnya boleh biar paham ya. Contohnya misalnya 2 logaritma 25 misalnya dibagi berapa misalnya 2 logaritma 5 misalnya. Maka ini menjadi 5 logaritma 25 gitu. 5 pangkat berapa hasilnya 25? Ya udah ketemu, jawabannya adalah 2. Nah gitu, gampang ya. Kita ke yang terakhir, sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 begini, kalau saya punya A logaritma B, terus di sininya B logaritma C, atau boleh dilanjut nih C logaritma D. Nah, maka kita tinggal menulis yang basis yang pertama dengan yang terakhir ini. Maka sifatnya menjadi, ini jawabannya menjadi A logaritma D. Nah gitu, A logaritma dari A logaritma D. Nah contohnya boleh, misalnya kalau saya punya 2 logaritma 5 misalnya, atau selanjutnya 5 logaritma 8, terus 8 logaritma 32 misalnya. Maka udah hasilnya adalah 2 logaritma 32. Ini jawabannya adalah 2 pangkat berapa hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Jadi kuncinya adalah yang depan ini dan yang ujung ini 32. Dengan syarat ya, dengan syarat ini harus sama nih. Ini kan 5. Ini 8 nih. Ini kalau berlanjut panjang pun boleh, misalnya ini kan A-nya A sampai D, misalnya sampai E. Di sini ada lagi D logaritma E misalnya. Ya udah, tinggal A logaritma E. Jadi ini hasilnya sama nih, maka hasilnya tinggal kita ambil yang paling depan ini basisnya ke ininya, ke 32-nya ya. Ini jawabannya adalah 5. Udah, mungkin untuk sifat-sifat logaritma saya bahas sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan soal-soal ujian tentang logaritma. Yuk, dadah.